List tutorial yang selanjutnya pada PHP yaitu mengenai PHP if else dan else if statements atau PHP conditional statements atau dalam bahasa Indonesia dapat kita sebut sebagai pernyataan bersyarat. Nah, mengenai pernyataan bersyarat tentunya ada suatu kondisi yang harus dipenuhi agar sesuatu yang kita jalankan itu sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dari awal sehingga kondisi yang kita gunakan itu dapat bernilai benar. Nah, di dalam PHP ada beberapa conditional statements di mana conditional statement ini digunakan untuk memberikan suatu alur program terkait dengan percabangan. Conditional statement ini biasa juga atau sering disebut sebagai percabangan. Nah, ada beberapa conditional statement seperti if else, if dan else, dan switch. Nah, yang pertama itu adalah statement atau pernyataan if. Nah, pernyataan if ini adalah suatu pernyataan yang mana beberapa baris kode akan dieksekusi ketika hanya jika kondisinya benar. Jadi hanya satu kondisi yang akan dijalankan. Nah, selebihnya itu ya tidak akan mengembalikan hasil apa-apa jika kondisinya salah. Untuk contohnya di sini saya praktekkan dalam kode editor Visual Studio Code. Nah, di sini kita inisialisasi dan deklarasikan suatu variabel t dengan nilai atau value yaitu 7. Nah, kita buatkan suatu pernyataan if atau statement if di mana parameter atau isi dari statementnya ini di mana jika variabel t ini yang berisikan value atau nilainya 7 lebih kecil atau sama dengan 9, maka ia akan menampilkan tulisan yaitu angka satuan. Nah, jika kita jalankan, maka ini akan muncul angka satuan, tulisan angka satuan. Nah, bagaimana jika kita mengganti angka 7 ini dengan angka yang lebih besar dari angka 9? Misalnya angka 11, maka kita lihat perubahannya. Maka di sini jika dijalankan ini tidak akan memunculkan hasil apa-apa karena tidak sesuai dengan kondisi yang dibuat. Karena ini hanya menjalankan satu kondisi. Nah, baik. Pernyataan yang kedua adalah if else statement atau pernyataan if else. Nah, pernyataan if else ini akan mengeksekusi beberapa baris kode jika kondisinya benar, sedangkan jika kondisinya salah, ia akan memeriksa atau mengeksekusi kode selanjutnya. Nah, jadi di sini ada satu kondisi yang dimana jika kondisinya itu ditentukan benar dan ternyata dalam eksekusinya itu salah, maka ia akan memeriksa kondisi yang kedua yaitu else, kondisi yang salahnya. Karena di sini hanya bernilai true dan false. Nah, jika kita buatkan seperti ini, kita buatkan kondisi else. Nah, jika kita melakukan echo, misalnya angka salah. Nah, pernyataan else ini adalah pernyataan yang tidak memiliki nilai berupa nilai dalam kurung atau parameter seperti pernyataan if sebelumnya. Jadi jika pernyataan if ini salah, maka ia akan langsung mengeksekusi pernyataan else untuk ditampilkan. Nah, jadi jika kita melakukan running ulang pada program, nah di sini akan muncul angka salah karena angka variabel t ini berisikan angka 11, sementara yang pernyataan pada if-nya ini harus lebih kecil atau sama dengan 9. Otomatis ini sudah dilewatkan dan yang akan dieksekusi adalah pernyataan else. Nah, jika kita memberikan
value atau nilai angka 8, otomatis dia akan memunculkan angka satuan, tulisan angka satuan. Nah, begitulah cara kerja dari percabangan atau pernyataan if, else, if. Nah, yang selanjutnya adalah pernyataan atau statement if, else, if, dan else. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa pernyataan sebelumnya, yaitu pernyataan if dan if else, di mana di sini ada beberapa kondisi, terdapat dua kondisi yang akan dijalankan. Nah, jika kondisi pertama ini benar, maka kondisi yang selanjutnya itu akan dilewatkan dan langsung akan ditampilkan outputnya. Namun jika kondisi yang pertama ini salah, maka ia akan memeriksa beberapa kondisi selanjutnya, yaitu pada kondisi else if. Nah, jika kondisi ini benar, maka ia akan melewatkan kondisi else di bawahnya. Namun jika kondisi ini salah, ia akan mencari pernyataan else if jika masih ada. Namun jika sudah tidak ada pernyataan else if, dia akan langsung memeriksa blok else dan akan menampilkan hasil atau outputnya. Jadi di sini ada dua kondisi true yang akan diperiksa, kemudian satu kondisi else atau false. Nah, jika kita praktekkan di sini, misalnya kita berikan kondisi else if angka satuan dan angka puluhan, dan untuk angka else itu kita berikan kondisi angka, kita melakukan echo dulu, kita berikan kondisi angka salah. Nah, jadi jika kita perhatikan baris programnya, di sini kita memiliki dua pernyataan, yaitu pada baris keempat, yaitu pernyataan if, baris kelima adalah baris keenam adalah pernyataan else if, dan baris ke-8 itu pernyataan else. Nah, kita mencoba untuk mengulangi. Kita berikan di sini else if. Di sini ada kondisi. Misalnya kita mau jika variabel t ini lebih besar dari 9, kemudian kita menggunakan operator logika, kita bandingkan, dan variabel t ini lebih kecil atau sama dengan 99, maka kita akan menjalankan suatu baris kode di mana jika kondisi seperti ini, maka akan menampilkan tulisan angka puluhan. Nah, jika kedua kondisi ini salah, maka kita akan menggunakan else untuk menampilkan kondisi bahwa angka salah. Nah, baik. Jika kita perhatikan, di sini ada beberapa pernyataan, yaitu if, else if, dan else. Nah, pertama kita akan mencoba untuk menjalankan variabel t ini diisi dengan angka 8. Maka yang terjadi adalah dia akan menampilkan tulisan angka satuan. Kemudian jika variabel t ini diisi dengan angka lebih dari 9, misalnya 21, maka ketika dijalankan di sini akan menampilkan angka puluhan atau tulisan angka puluhan, karena dia akan menjalankan blok program else if. Kemudian jika kita ganti nilai variabel t ini dengan nilai lebih dari 99, yaitu 100, 101 misalnya, maka ini akan memunculkan nilai atau output angka salah. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan if, else if, dan else. Baik,
Kemudian untuk pernyataan statement selanjutnya mengenai statement switch ini akan saya bahas di video berikutnya atau tutorial berikutnya. Sekian.